Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ansari dengan NIM 19074018. Baiklah, saya akan observasi tentang ekskavator TAB yang seperti di belakang saya ini. Saya akan membacakan komponen-komponen yang perlu untuk ekskavator. Yang pertama yaitu bucket. Bucket adalah keranjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi utama ekskavator untuk mengeruk. Bentuk bucket ini seperti keranjang dengan ujung bucket terdapat beberapa jari-jari. Fungsi jari-jari ini seperti garpu yang mempermudahkan proses pengarukan. Ada beberapa jenis bucket, antara lain reaper bucket merupakan jenis bucket yang paling digunakan untuk mempengaruhi tanah. Rock bucket, jenis ini memiliki lebih renggang namun kuat dan tajam. Fungsinya untuk menembus bebatuan atau mencabut akar. Slope bucket, jenis ini tidak memiliki gigi, namun dimensinya cukup lebar. Biasanya digunakan untuk meratakan permukaan. Selanjutnya, clamshell bucket memiliki dua bucket yang bergerak mencapit, berguna menggaruk dan arah tegak lurus. Selanjutnya yaitu, baiklah, komponen selanjutnya adalah bucket silinder, yaitu merupakan aktuator sistem hidrolik yang membentuk silinder. Lokasinya ada pada arm atau lengan ekskavator. Fungsinya, bucket silinder adalah untuk menggerakkan bucket agar tidak bergerak mengayun. Selanjutnya adalah arm. Arm atau lengan ekskavator berfungsi untuk mengayunkan bucket lebih jauh. Berkat adanya lengan, jarak ayunan bucket bisa lebih jauh sehingga mampu menunjang fungsi lebih luas. Selain sebagai pengayun, arm ini dijadikan tempat peletakan bucket silinder. Selanjutnya adalah arm silinder. Arm silinder adalah aktuator hidrolik berbentuk tabung yang terletak pada boom ekskavator. Fungsinya untuk menggerakkan arm agar dapat mengayun. Selanjutnya adalah boom. Boom adalah dengan besar yang terhubung langsung ke ekskavator. Fungsi boom ini adalah untuk mengayunkan arm lebih jauh lagi sehingga jangkauan gerak bucket bisa lebih jauh. Dan boom silinder merupakan aktuator hidrolik yang terdapat pada boom. Fungsinya untuk menggerakkan boom naik turun. Silinder ini sama seperti arm silinder dan bucket silinder. Namun dalam sebuah ekskavator memiliki dua boom silinder, mengingat beban angkat boom silinder paling berat dibandingkan silinder lain. Selanjutnya adalah trek. Trek adalah kaki ekskavator. Kaki ekskavator tidak terbuat dari ban seperti kendaraan pada umumnya. Kaki ekskavator terbuat dari rantai besi mirip tank. Ini dimaksudkan agar ekskavator mampu bergerak pada medan curam sekalipun. Truk sendiri ada beberapa bagian lagi, yaitu truk frame merupakan batang besi sebagai rangka roda ekskavator, dan final drive, roda gigi yang berfungsi menggerak lantai truk. Roller merupakan kumpulan roda gigi statis sebagai tumpuan ekskavator. Dan front idler merupakan roda gigi yang mengubah arah putar rantai truk. Truk source adalah rantai truk yang akan menyentuh permukaan secara langsung. Selanjutnya adalah swing drive, berfungsi sebagai engsel antara bodi ekskavator dan truk ekskavator. Komponen ini memungkinkan bodi ekskavator berputar 360 derajat. Kabin
adalah ruang pengoperasian ekskavator. Fungsinya sebagai ruang operator untuk mengendalikan ekskavator. Nah, ekskavator adalah salah satu jenis alat berat yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting untuk pekerjaan konstruksi. Fungsi ekskavator adalah untuk pengalian atau ekskavasi. Ekskavator dapat melakukan proses pergerakan secara efisien, sehingga banyak digunakan pada bidang pertambangan, perkebunan, atau konstruksi galian. Ekskavator terdiri beberapa komponen. Komponennya terdiri dari sebuah batang atau boom, tongkat atau arm, dan keranjang atau bucket pada sebuah rumah yang diletakkan di atas wahana putar. Wahana putar ini diletakkan di atas under chariot yang terdiri dari truk dan saw yang akan membantu ekskavator dalam proses mobilisasi. Cara kerja ekskavator sebenarnya sama seperti alat berat lainnya pada umumnya. Pada umumnya, ekskavator digerakkan oleh mesin diesel melalui roda rantai. Selain itu, menggunakan tenaga hidrolis untuk menggerakkan pada bagian upper stroker terdapat motor putar agar ekskavator dapat berputar 360 derajat sesuai dengan kebutuhan. Mengingat banyak pengguna ekskavator, maka dibutuhkan berbagai pengetahuan dasar mengenai ekskavator tersebut. Apa fungsi ekskavator? Apa saja komponen ekskavator? Bagaimana cara kerja ekskavator? Semua hal itu akan dibahas pada ini. Fungsi ekskavator. Fungsi ekskavator adalah untuk proses evakuasi atau pengalian. Namun selain terdapat berbagai fungsi, ekskavator untuk lebih jelasnya adalah pembahasan sebagai berikut. Satu adalah untuk proses penggalian tanah. Fungsi ekskavator yang pertama yaitu untuk proses penggalian tanah atau digging. Pekerjaan ini banyak ditemukan pada pertambangan perkebunan. Sebagian tanah sehingga meninggalkan bekas seperti parit dan kebutuhan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk memuat material. Fungsi ekskavator yang kedua yaitu untuk memuat material atau loading. Material atau gundukan tanah terkadang perlu dilakukan pemindahan untuk memudahkan pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan oleh ekskavator. Bucket akan mengeruk material, kemudian memuat ke tempat yang telah ditentukan. Kelebihan ekskavator untuk proses loading yaitu mempunyai arm yang panjang, sehingga memuat material dari satu tempat ke tempat yang lebih tinggi atau sebaliknya. Ketiga, proses pembuatan kemiringan sloping, yaitu untuk proses pembuatan kemiringan. Pekerjaan ini banyak dilakukan pada area pertambangan. Material tidak mudah longsor. Selain itu, proses pembuatan kemiringan banyak dilakukan pada proses reklamasi sungai. Selanjutnya, untuk proses pemecahan atau penghancuran material seperti batu, bangunan, dan lainnya. Fungsi ekskavator yang keempat adalah untuk proses pemecahan atau penghancuran material seperti batu dan lainnya. Bucket pada bagian ujung ekskavator dapat diganti dengan berbagai alat tambahan agar alat ini memiliki fungsi lebih. Semisal untuk memecah batu dapat menggunakan ripper, mengakuan material dapat menggunakan lord bucket dan sebagainya. Untuk proses meratakan permukaan yang kelima adalah untuk proses meratakan permukaan. Ekskavator dapat digunakan untuk meratakan permukaan tanah meskipun hasilnya masih harus di cover menggunakan alat lain untuk menghasilkan permukaan benar-benar rata. Selanjutnya adalah untuk pemindahan material.
Nomor 7. Nah, selanjutnya nomor 7. Untuk pemindahan material adalah untuk proses pemindahan material perlu dipindahkan agar dapat memudahkan proses pekerjaan. Untuk memindahkan dapat menggunakan ekskavator. Bucket akan mengambil sebagai material, kemudian dapat dipindahkan ke sisi lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah mesin ekskavator yang sangat besar dan mudah. Tuning joint memiliki beberapa libang aliran akan menghubungkan aliran dan upper stroke menuju lower stroke atau pada motor travel. Tuning joint memiliki berapa prong? Berapa prong? Lubang aliran akan melewatkan aliran hidrolik menuju motor travel. Adapun lubang-lubang tersebut adalah nomor 1, port B dengan ukuran 3/8 digunakan untuk mengalirkan air, aliran oli hidrolik dan mengatur speed control. Nomor 2, port C dengan ukuran PV1 digunakan untuk mengalirkan oli hidrolik saat unit bergerak left reward, mundur lambat. Port D dengan ukuran PV1 digunakan untuk mengalirkan oli hidrolik menuju travel kanan mundur. Nomor 4, port E dengan ukuran PV1 digunakan untuk oli hidrolik menuju travel kiri maju. Nomor 5, port V dengan ukuran PV1 digunakan. Nomor 5 yaitu port valve dengan ukuran PV1 digunakan untuk oli hidrolik menuju travel kanan maju, right forward. Nomor 6, port G dengan ukuran 3/4 mengalirkan hidrolik menuju drain motor. Baiklah, selanjutnya adalah komponen yang di dalam kabin. Yang pertama adalah tuas. Tuas atau handle kanan berfungsi untuk menggerakkan boom dan bucket. Jika handle digerakkan ke depan, maka boom akan turun. Jika handle digerakkan ke belakang, maka boom akan terangkat. Jika handle digerakkan ke kiri, maka akan menggerakkan bucket in atau mengeruk material. Jika handle digerakkan ke kanan, maka kanan bergerak bucket out atau membuang material. Selanjutnya adalah tuas sebelah kiri, berfungsi untuk menggerakkan arm ada swing. Jika handle digerakkan ke belakang, maka akan menutup arm atau in. Jika handle digerakkan ke depan, maka akan membuka arm throttle. Jika handle digerakkan ke kanan, maka akan memutar ke kanan bagian upper, swing kanan. Jika handle digerakkan ke kiri, maka akan memutar ke bagian upper. Selanjutnya adalah tuas steering, kemudi ekskavator. Jika kedua tuas digerakkan ke depan, maka undercrank akan bergerak maju. Sebaliknya, jika tuas digerakkan ke belakang, maka undercrank akan bergerak mundur. Jika tuas kanan digerakkan dan tuas kiri diam, maka akan berbelok ke kiri. Jika tuas kiri digerakkan dan tuas kanan diam, maka akan berbelok ke kanan. Nah, nomor 4 adalah tuas pengunci atau lock. Jika tuas lock diaktifkan atau ditarik ke atas, maka akan mengunci semua handle pada ekskavator dan
bertujuan untuk safety. Jika tuas ditarik ke bawah, maka bebas dari penguncian atau tuas kiri kanan mampu steering dapat dioperasikan. Baiklah, saya akhiri observasi tentang ekskavator yang di belakang saya ini. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.